How are you? Halo. How are you? Yeah, hello. I'm fine. You from Indonesia? What? Oh, kamu orang Indonesia? Aku Indonesia. Oh, saya pikir kamu orang Cina. Ya, salam kenal. Dari mana nih? Dian dari mana Dian? Aku orang Bandung, Abang. Ah, oh, orang Bandung. Salam buat semua keluarga di Bandung. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Kalau boleh tahu ini statusnya apa ini? Gadis, single moms atau binor? Oh, Mak, ngeri kali ya. Binor gak tuh? Kalau binor kan bini orang. Ya, ngeri Gitu. juga. Ngeri juga bahasanya. Ya, jadi apa itu? Yang option nomor 1. Oh, gadis. Oke, luar biasa ya. Salam kenal, sukses selalu. Semoga diberikan apa? Jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat ya. Oke? Amin. Iya. Kalau boleh tahu, Dian ini apa? Katolik atau Protestan? Astaga, aku Islam ya Allah. Islam? Aku Islam ya Allah, dibilang Kristen pula lagi tuh. Kok tidak kelihatan Islamnya? Kenapa? Aku kan orang Batak, mukaku. Begini saja, kita berdua challenge. Kalau kamu kalah, kamu pakai jilbab ya. Oke? Pakai mukena. Kalau ada mukena, pakai mukena. Kalau tidak, oke, gas? Berapa? Poin berapa? Nggak usah berapa-berapa, pokoknya kalah. Oke? Ya pasti abang menang lah, abang yang nontonnya rame gitu. Oke, janda ujung teman-teman, janda ujung, jaga ujung. Jaga ujung, gitu. Tap-tap layar weh. Ya, digas teman-teman. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Kalau apa Dian ini kerja kah? Kerja apa, kuliah? Enggak lah, udah. Wih. Dian, dengar. Mau penontonmu itu 1000, mau penontonku itu cuma 100, tetapi ingat ya Dian ya, makasih Bang Kadir. Kamu ingat ya, tetap penonton saya pengen saya yang menang karena mereka pengen melihat kamu itu menutupi aurat dengan sempurna. Oh, Begitu. Ya, karena tempat saya ini laki-laki soleh dan wanita-wanita yang soleha. Ya. Begitu. Karena mereka berpikir begini, jika wanita menutupi aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Itu fakta yang terjadi. Setuju kan? Setuju. Nah, pergi ambil jilbab sudah sekarang cepat. Harus nurut. Belajar taat. Mau kena ya. Iya, mukena boleh. Teman-teman, kalau mau lihat kecantikan yang sebenarnya teman-teman, perhatikan ketika dia pakai mukena ini. Cantik yang alami nih. Kurang ajar. Iya, teman-teman. Hati-hati, tolong jaga tepingan ya. Sudah ada provos. Bang Revan, tolong kerjasamanya Bang ya. Jangan saya blokir Bang. Bang Kris, pakai tua. Walaupun Anda ketua, tapi tolong jaga tepingan Pak. Soalnya bahaya Pak ya. Biasa itu ya, kurang lebih seperti itulah. Tidak, ini istri saya nonton. Terus mereka ini netizen saya, Bang bungkus. Mereka mau saya dibungkus pakaian di rumah ini. Propos. Maksudnya apa propos, Rudi? Istri. Ya. Itu. Kamu tahu nggak kenapa hari raya kurban itu yang dikurban itu kambing laki-laki semua. Kambing perempuan tidak dikurban. Kenapa? Karena perempuan ini jangankan berkorban, mengalah saja tidak. Pasti mau menang terus.
Subhanallah. Masya Allah kan? Lihat. Masya Allah. Teman-teman, cantik tidak? Kalau yang cantik tapping satu teman-teman. Cantik tidak? Tuh kan cantik. Aku tanya sama kamu, kenapa kamu tidak mau menutup aurat? Kenapa? Belum siap, Bang. Belum siap, baik. Ini kan begini, saya tanya sama kamu dulu Dian ya. Rambutnya perempuan itu aurat atau bukan? Aurat, Bang. Aurat. Menutupi aurat itu wajib atau tidak? Tidak. Inilah kalian kalau tidak ada bimbing dalam agama. Menutup aurat itu adalah satu kewajiban. Satu helai rambut wanita yang dilihat dibuka mahramnya saja, itu wanita itu disiksa di neraka selama 70 tahun. 1 tahun di dunia, 1000 tahun di akhirat. Itu dalam ajaran Islam. Maaf. Fokus. Oke, baik. Fokus ke sini ya. Kamu fokus baik-baik. Kayak mesti disiram-siram rohani sedikit ini. Begini. Kamu mau bahagia atau tidak? Mau lah, Bang. Mau bahagia. Nah, itulah salahnya kita. Ketika kita mau bahagia, tetapi kita mencari kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Kita tidak mau mencari kebahagiaan itu dengan cara Allah. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Karena kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu semua ada di tangan Allah. Dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Makanya itu dikatakan, ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa tidak menunaikan keinginanku, kata Allah, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Apa keinginan Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah itu ya menutup aurat. Di dalam Al-Qur'an, kamu mau enggak kalau dapat jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat? Mau kan? Di dalam Al-Quran itu Allah janjikan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Bagaimana kamu bisa mendapat lelaki yang baik sementara kamu belum perbaiki kamu punya diri? Kebanyakan orang berpikir begini. Saya ini belum bisa pakai jilbab karena saya ini belum baik. Banyak orang yang pakai jilbab tetapi dia selingkuh, jadi pelakor. Tapi kalau saya tidak pakai jilbab, saya buka jilbab tapi saya tidak begitu. Ingat baik-baik. Ketika kamu ketika kamu masuk ke salah satu perusahaan, apakah tugas kamu harus mentaati segala aturan perusahaan itu? Ketika kamu kerja di salah satu perusahaan, berarti tugasmu adalah mentaati segala aturan-aturan di perusahaan itu. Benar tidak? Nah, sekarang yang mengatur kita di dunia ini siapa? Diri kita sendiri, Bang. Yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita jodoh. Ya, itu Allah, siapa? Allah. Allah. Kamu mau yang terbaik? Siapa yang nggak mau, Bang? Oke, mulai sekarang niat baik-baik, berpenampilan baik-baik, lakukan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kamu. Ya, Allah pasti kasih yang terbaik buat kamu. Begitu. Allah pasti kasih yang terbaik buat kamu. Karena begini, terkadang kita mau mencari kebahagiaan, tetapi dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Coba bayangkan. Kamu live dalam keadaan seperti tadi. Jika ada perempuan yang menebarkan aurat di media sosial, berarti perempuan itu haus akan perhatian laki-laki. Kamu live dalam buka aurat tadi begini, kelihatan leher kamu. Datanglah
laki-laki kirim kamu paus, kirim kamu singa. Setelah itu kamu bilang, makasih bang, abang baik sekali. Tiba-tiba dia DM kamu, minta nomor WA, ajak ketemu. Apa yang terjadi? Coba. Apa yang terjadi ketika dia begitu? Karena ketika laki-laki kalau sudah melihat setengah auratmu itu, maka dia akan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kamu. Setelah itu berapa banyak laki-laki yang sudah didapatkan oleh laki-laki yang banyak sudah mendapatkan seorang perempuan dan mereka tinggalkan. Yang salah siapa? Yang salah diri kita. Karena kenapa Allah sudah perintahkan jika kamu berbuat baik, maka kamu akan diberikan yang terbaik. Tetapi kamu lebih memilih yang keburukan. Coba ketika kamu tutup aurat dengan sempurna, tiba-tiba ada ustadz yang tidak sengaja lewat dengan cara Allah. Assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam, ana uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Alamatmu di mana, rumahmu di mana, boleh enggak saya silaturahmi untuk ta'aruf? Karena itu cara Allah. Karena Allah sudah janji wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Kita pakai jilbab ini bukan karena kita orang baik, tetapi kita pengen menjadi baik, maka kita pakai jilbab. Karena salah satu jilbab ini adalah perintah Allah. Kalau hal yang kecil saja kita tidak bisa istiqomah, bagaimana hal yang besar? Kita mau jodoh yang terbaik. Kita mau dapat rizki yang terbaik. Urusan kita dipermudah oleh Allah. Tapi bagaimana bisa kita tidak menunaikan perintah-perintah Allah? Ketika kamu kerja di perusahaan saya, tugas kamu itu adalah bagaimana caranya agar mendapatkan hati saya. Ketika kamu sudah mendapatkan hati saya, maka kamu akan dikatakan karyawan yang terbaik. Maka apa yang kamu inginkan, saya sebagai bos perusahaan akan berikan. Oh, ini karyawan saya yang berprestasi nih. Makanya itu di dalam Islam, man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqadda kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Ingat baik-baik. Jika wanita menutupi auratnya dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Ketika kamu berpenampilan seperti ini, maka laki-laki akan sungkan untuk menggoda kamu. Tetapi jika kamu berpenampilan kayak tadi, laki-laki kirim paus, ayo kita challenge yang besar-besar yuk. Ayo, berani ndak pakai baju satu garis, ku kirim paus sama kamu. Pasti itu terjadi loh. Karena laki-laki kalau sudah lihat setengah aurat kamu, apalagi dia punya uang, itu dia dengan bersusah payah untuk mendapatkan kamu dengan caranya itu. Dan Allah, bagaimana Allah mau melindungi kamu? Kamu sendiri yang tidak mau melindungi diri kamu. Makanya kalau mau yang terbaik dari Allah, mulai sekarang, niatkan dalam hati, saya harus buat baik-baik, berpenampilan baik-baik, lakukan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat saya. Karena Allah pengen yang baik-baik. Begitu. Allah pengen yang baik-baik. Ya, semoga pertemuan kita berdua ini bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu mendoakan kamu semoga kamu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya Allah, jadikanlah wanita ini wanita yang soleha, dan semoga Allah mudahkan rezekimu, Allah lancarkan usahamu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahman. Oke? Ya, begitu. Karena kebanyakan rumah tangga sekarang rusak itu karena bukan tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya anak, bukan. Rusaknya rumah tangga sekarang itu karena tidak ada agama di dalam. Rumah tangga kalau kita hidupkan agama, apa kata Allah? Apa kata Allah? Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas syama'i wal ard. Apabila satu kampung itu, satu negeri itu, satu rumah tangga itu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Kenapa rumah tangga kita sekarang berantakan? Istri selingkuh, suami selingkuh, anak durhaka kepada orang tua. Karena tidak ada agama di dalam. Maka mulai yang sekarang, hadirkan agama ke dalam diri kita. Insya Allah, apapun yang kamu inginkan, Allah akan berikan. Insya Allah ya. Sukses selalu ya. Pencet lagi. Oke. Oke, kalau kamu mau live, silakan kamu live. Kamu challenge, mungkin ada saudara muslim kamu yang tidak memakai aurat, tidak pakai jilbab. Ayo kita challenge yuk, kalau kamu kalah kamu pakai jilbab. Nah, insya Allah kamu pasti menang terus itu. Begitu.
Gitu. Karena banyak yang suka orang berbuat baik. Sekarang begini. Hanya iblis yang tidak suka kita berbuat baik. Benar tidak? Iya. Ketika kamu mengajak satu orang itu untuk berbuat kebaikan, tetapi ada orang yang tidak suka, berarti dia apa? Coba. Hanya iblis yang tidak mau kita berbuat baik. Betul? Jika ada orang yang kita mengajak kepada kebaikan, tetapi ada orang lain tidak suka, berarti orang lain itu apa? Iblis juga. Iblis juga. Begitu. Ya, jadi mereka itu kelihatan manusia tetapi hatinya iblis karena selalu suka melihat perempuan yang buka aurat. Begitu. Saya ini cuma menyampaikan kepada kamu. Kamu mau percaya atau tidak, mau dengar atau tidak, itu urusan kamu dengan Allah. Karena kita orang Islam itu jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Ya, satu ketika saya tidak ada, maka Allah hantarkan orang-orang baik untuk menasehati anak saya, saudara perempuan saya. Intinya kamu sukses selalu. Ya, semangat ya. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung DM sudah, orang sudah siap.